hormati calon guru penggerak Ibu Dianur Esos selaku hari ini yang punya hajat, teman-teman Bapak Ibu guru maupun tenaga meditasi yang diundang pada acara siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Dia selaku calon guru penggerak, khususnya kemungkinan di SMA Negeri 1 UM. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semuanya dapat hadir di ruangan Gerasi Kandi ini dalam rangka yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menyampaikan paparan aksi nyata budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Dia selaku calon guru penggerak, insya Allah di modul 1-4 yang harus dilaksanakan hari ini. Yang selawat dan salam kita berikan pada junjungan besar kita Muhammad SAW. Bapak itu yang kami hormati, sesuai dengan undangan WhatsApp yang kami sampaikan, memang ada interval waktu setengah jam untuk persiapan makan siang dan pelaksanaan makan siang, sedangkan pukul 13.00 dimulainya kegiatan, sehingga insya Allah molor beberapa menit tidak ada masalah, ini akan bagian dari proses kegiatan kita. Untuk itu agenda pada siang ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala SMA Negeri 1 UM, yang ketiga foto bersama dulu, setelah itu baru pemaparan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak sesuai dengan materinya, yaitu Ibu Dianur Esos. Yang keempat, lain-lain mungkin ada sanggahan atau mungkin ada diskusi keterkaitan untuk pembenahan keterkaitan dengan materi yang akan disampaikan dan diakhiri dengan penutup. Untuk itu, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita ikuti, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Selanjutnya kami silakan pada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan berkaitan dengan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak, yaitu Dianur Esos. Dipersilakan Ibu Eni Aldiwati. Baik, terima kasih kepada Bapak Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan hari ini CGP Angkatan ke-9 ya, Ibu Dianur Wardani Esos, dan yang saya hormati Wakil kemudian guru penggerak Angkatan kedua, di sini ada Bu Ita, kemudian guru penggerak Angkatan kelima nggak diundang ya, kemudian 7. Oh ya, ada Bu Dina, ada Bu Nova, dan ada Bu Mas Muda. Terus Bu Dea ini dengan Bu Desi adalah CGP yang Angkatan ke-9. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan mari kita bersyukur sampai hari ini Bapak Ibu masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul, berkoordinasi. Yang jelas kegiatan hari ini pasti nanti mempunyai manfaat dan dampak positif pada kita semuanya. Hari ini saya diundang oleh Bu Dea selaku CGP Angkatan ke-9 ya Bu Dea ya, 9, yang sudah sekian bulan melalui tahapan-tahapan yang wajib dilaksanakan sebagai bekal dan persyaratan sebagai guru penggerak yang nantinya harus ditempuh selama kurang lebih 6 bulan. Bu Dea hari ini akan mendiseminasikan budaya positif yang didiseminasikan dan juga budaya positif yang dirancang dan juga dikolaborasikan dengan sekolah.
Ini adalah salah satu materi yang memang harus dilakukan oleh seorang calon guru penggerak. Kenapa Bapak Ibu diundang, baik yang sudah menjadi guru penggerak dan belum, dan ini tidak semuanya, karena memang keterbatasan waktu dan kalau nanti diundang akan mengganggu stabilitas KPM di sekolah. Jadi kemarin Bu Dea selalu koordinasi dengan saya, mulai dari Bu Dea mengajukan untuk daftar sebagai calon guru penggerak, kemudian diterima, itu juga memberikan laporan ke saya dan saya siap mendukung. Kemudian apa yang sudah dilakukan juga sudah membuat laporan untuk dibawa ke kegiatan apa yang dibaca itu lokal ya, lokal di Kepanjen. Laporannya bagus, saya baca dan saya tanda tangani sehingga Bu Dea menyerahkan kepada panitia melalui PP. Ini juga sudah saya ketahui selaku pimpinan. Kemudian hari ini desiminasi, sebelum desiminasi kemarin Bu Dea juga sudah selalu koordinasi dengan saya untuk kegiatan desiminasi. Itu kegiatannya seperti ini dan mungkin ada masukan dari kepala sekolah. Kemarin sudah saya diberi beberapa masukan. Contohnya adalah budaya positif yang mungkin tidak ada di sekolah lain. Sekolah kita itu satu-satunya sekolah yang masuk setengah 7 dan itu bisa, walaupun masih ada 1, 2, 3 yang terlambat. Kemudian budaya positif yang lainnya, begitu saya masuk ke sini itu juga kebiasaan apel pagi setiap hari Selasa sampai Jumat. Ini juga tidak semuanya di sekolah lain. Mungkin bisa cross check di Bu Eva ya. Di Pajen juga tidak ada apel setiap hari Selasa dan atau mungkin masih ada budaya-budaya positif yang lainnya. Ini budaya saya beri masukkan budaya itu adalah budaya positif. Semoga nanti bisa menginspirasi CGP yang lainnya untuk dibawa ke lembaganya masing-masing. Kemudian saya menghadirkan di sini ada beberapa yang belum menjadi CGP. Harapan saya kalau jenengan kemarin saya paksa ya untuk mengikuti GJJ. Punyanya Pak Farisa itu bagus, punyanya Bu Dea itu bagus, punyanya Bu Eva itu juga bagus. Tapi ternyata kenapa kok belum beruntung? Itu dengan pola berpikirnya positif seperti ini. Saya aja yang sudah bagus seperti itu masih belum berhasil. Berarti di luar sana begitu kita melangkah satu langkah dari pintu gerbang sekolah kita, ternyata di luar sana itu yang lebih bagus itu banyak. Nah ini adalah menjadi tantangan bagi kita. Jenengan sudah luar biasa, sudah bisa berinovasi, sudah bisa mempunyai kreativitas yang seperti yang saat ini jenengan buat. Itu saja jenengan masih kalah, kan belum beruntung. Nah, terus mentalnya guru-guru sing belas, gak berinovasi, gak berkreativitas, itu kan nanti dampaknya juga kurang bagus terhadap pelayanan ke anak-anak. Dan nanti kalau ini kita biarkan, kita akan tergilas oleh zaman. Ya, ini bukan berarti karena saya lolos ya, ini saya lolos kebetulan. Dan memang UKB ini bukan program sulapan. Jadi yang saya angkat kemarin adalah UKB ini sebagai motor penggerak prestasi literasinya unggul. Ini memang nyata-nyata sudah saya laksanakan 3 tahun, walaupun saya baru 2 tahun di sini. Dan itu nyata hasilnya. Oleh karena itu, mumpung saya ketemu dengan jenengan, mohon besok itu saya harus mengikuti sampai Sabtu. Mohon saya didoakan yang baik-baik aja ya. Nanti kalau menang nanti juga dampaknya, misalnya dikantongi SMA Negeri 1 Turan menang apa masalah Pak Elan kerja di mana, walaupun Pak Elan nggak menang otomatis kecerdasan tuh Pak Elan itu juga SMA Negeri 1 Turan ya. Nah, nanti kalau saya menang juara 1 aku tidak ikut menunggu. Amin. Saya memang dari segi konten, konsep mungkin bisa, tapi saya sudah masuk IT itu kalau saya nggak dibantu branding nggak bisa. Ya, jadi aku kalau ini loh mbak tinggal, tapi aku nggak bisa garang. Aku jadi hanya bisa membuat konsep, tapi karena ini tolong kalian seperti ini, dan ini saya sangat terbantu oleh tim branding. Sebenarnya kemarin juga teman-teman juga
sudah kami fasilitasi ada branding ini, ayo kita berkolaborasi. Itu. Terus yang belum datang CGP, hari ini tadi saya sudah menandatangani beberapa CGP yang akan ikut seleksi di Angkatan 11. Saya berharap jenengan-jenengan yang masih produktif muda itu tolong kesempatan seperti itu ditangkap dan diambil kesempatan tersebut supaya nanti jenengan tidak tergilas oleh zaman. Kalau nanti tergilas oleh zaman itu jangan sampai kita jadi penonton. Jadi kesempatan itu kita yang pegang. Jadi kita bukan sebagai pelaksana tapi sebagai konseptornya. Seperti itu ya. Terus yang terakhir Bu Dea, saya terima kasih ya. Jadi nanti ini juga sudah saya laporkan ke PP bahwa hari ini CGP saya melakukan diseminasi dan menghadirkan saya dari unsur wakil dan dari unsur guru penggerak yang sudah lulus dan juga teman-teman yang belum menjadi guru penggerak ini juga sudah direspon positif. Dan tahun 2023 ini saya punya CGP 2 yaitu Bu Dea dan Bu Desi. Jadi mudah-mudahan nanti Bu Desi juga melakukan diseminasi seperti ini, juga membuat laporan yang nanti bisa dikonsultasikan dengan saya. Saya belum menandatangani ini sama Bu Dea sudah, diseminasinya ini juga sudah. Jadi nanti biar sama-sama dua-duanya itu jalan. Dan kemarin mengakui PP-nya bahwa guru SMA Negeri 1 itu memang hebat-hebat semuanya. Itu berarti nilai positif dari kita semua. Ya. Demikian Bu Dea kata bagi saya. Terus semangat, terus jangan kaleng-kaleng mengerjakan tugas, jangan kaleng-kaleng untuk berbuat sesuatu yang nanti saya di Gondang Legi itu campurkan ikut ya. Saya disuruh tutup mata mencari bola, saya juga ikut dengan Bu Dea itu. Artinya saya tahu bahwa di sana itu ada sekolah lain baik negeri maupun swasta levelnya sama atau di bawahnya. Saya targetkan dengan sama Bu Inka harus menjadi yang lebih baik dan itu menjadi panutan bagi peserta yang baik. Terima kasih, semoga Allah memudahkan seluruh program-program yang sudah dirancang dan nanti berdampak positif bagi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eni Rajawati yang telah menyampaikan motivasinya untuk kita semuanya untuk lebih giat lagi untuk mengikuti terutama giat-giat inovasi. Salah satunya adalah inovasi GCC kemarin disambung hari ini adalah giatnya calon guru penggerak. Untuk itu setelah ini kita laksanakan foto bersama dan kami mengikuti dan mendengarkan paparan dari Bu Dea nanti sejauh mana dan mungkin nanti ada sharing-sharing tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Dea nanti mungkin bisa diimplementasikan ke SMA Tulen. Nanti bisa kita dialogkan bersama. Untuk itu monggo kita laksanakan nanti yang menutup doanya Pak Habib. Nanti lanjut sekarang monggo kita laksanakan untuk foto satu baru kita laksanakan pemaparan dari Bu Dea. Monggo. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini hanya saya tidak akan ada di sini kalau tidak ada Bapak Ibu semua. Jadi saya di sini bukan menggurui, saya bukan menjadi pemateri,
dan saya juga bukan saya bukan sesuatu hal yang harus dengan ini ya jadi kita di sini santai tapi serius, dan saya berharapnya kita di sini tuh berdiskusi untuk apa yang saya sampaikan dari budaya positif, apa yang sudah saya terima di guru penggerak mungkin bisa sedikit saya tularkan ke Bapak Ibu guru semua yang insya Allah nanti juga akan mengikuti guru penggerak angkatan 11 di Pak Sufi sama Pak Reza. Nah, jadi intinya saya di sini menyampaikan apa yang sudah saya dapat dan mungkin nanti bisa sambil kita diskusi apa saja yang belum saya sampaikan mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu, dan nanti mungkin ketika saya loka 3 mungkin pendapat dan juga saran dari Bapak Ibu bisa saya sampaikan ketika saya loka seperti itu ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Jangan dong. Ini disayang, oke? Perkenalkan nama saya Diaroni Dawardhani. Saya IBP angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Turen. Ini sebelum saya mulai menyampaikan budaya positif, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Menteri Najwati yang sudah memfasilitasi saya dan juga mensupport penuh kegiatan CGP yang sudah saya lakukan hampir 2 bulan ke belakang, dan insya Allah akan berjalan hingga 4-5 bulan ke depan. Begitu ya Bu Dina. Oke, di sini nanti saya akan menjelaskan 6 subbab tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, yang membahas tentang segitiga restitusi. Ngapunten, kenapa saya memilih Bapak Ibu yang ada di sini? Jadi saya mengambil dari banyak elemen. Saya mengambil dari manajemen sekolah, ada Bunda dan juga Pak Dam. Saya mengambil dari pembina OSIS, ada Pak Fareza, Pak Latif dan juga Bu Oren. Saya mengambil Bu Eva, Pak Ilham dan juga Bu Novi dari lininya tata tertib sekolah. Kemudian Pak Sufi, Bu Inka itu dari guru. Kemudian Bu Miranda dari pembina UKS, Bu Ade dan Bu Inta dari BK. Jadi biar semua ranahnya masuk. Bu Dina, ini CDP undangan khusus CDP angkatan 7 dan calon PP DP ya, DP dan khusus. Terus ada tim di belakang saya tentunya Bu Hana, Bu Linda, Bu Inta juga, dan ada Bu Alfi, tapi dia sedang sakit, semoga segera sembuh. Oke, apa sih itu budaya positif? Gantian, Pak Fareza, budaya positif itu apa Pak? Ya, Bunda. Sepemahaman dengan aja, budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu adalah suatu nilai-nilai yang dianggap suatu hal yang baik, yang bisa kita lakukan dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu mungkin singkatnya budaya positif. Super sekali, itu kan apa namanya? Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif adalah nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga tanggung jawab. Masuk Pak Reza, aman. Kemudian, tadi Bunda juga sudah menyampaikan bahwa budaya positif itu sudah ada di SMA kita. Cuman mungkin kita belum
menyadari bahwa itu adalah budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Turen gitu. Mungkin Bu Novi, budaya positif apa aja Bu yang ada di SMA Negeri 1 Turen? Asik. Ya sudah ada selama ini seperti yang lebih banyak sih sebetulnya saya lihat itu memang anak-anak sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan kita. Mulai saya di sini itu masuknya pukul 6.30 itu memang lain daripada yang lain memang. Kemudian anak-anak di sini itu siswa-siswa peserta didik di sini ini santunnya itu mereka bagus. Maksud saya mereka itu kan anak remaja biasanya identik dengan yang semau diri gitu ya. Tapi insya Allah kan di sini tapi itu saya tidak tahu kalau di luar saya rasa tidak ada tatatif gitu ya. Jadi tapi insya Allah yang saya lihat itu ketika saya di kelas pun saya kalau kelas kan saya menempatkan diri sebagai edukasi gitu ya. Itu pun anak-anak tidak seperti itu. Jangan kalau tidak kalau tidak mau kata ya menganggukkan badan, membungkuk dan sebagainya. Itu. Kemudian juga yang sering itu adalah menyapa itu kan kalau seseorang misalnya itu kan merasa dimanusiakan, seperti itu. Di beberapa contoh ini seperti itu. Jadi 2 poin yang saya tangkap dari Bu Novi adalah yang pertama masuknya setengah 7. Jadi benar-benar yang jauh Bu Eva mungkin setengah 6 harus sudah berangkat. Bu Alfi yang dari jauh setengah 6 harus berangkat karena memang setengah 7 sudah masuk dan tidak mau terlambat karena gengsi dengan siswanya dulu, ya kan? Pak Fareza mungkin jam 5 sudah berangkat setelah sholat subuh. Oke. Poinnya adalah setengah 7 sudah masuk. Yang kedua adalah sopan santun. Ya, sopan santunnya tinggi. Jadi walaupun kita bukan gurunya, tapi ketika peserta didik kita itu ketemu dengan kita itu masih menyapa minimal Pak, Bu, gitu. 5S, apa aja itu 5S Pak? Iya, katanya Pak Dik 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Gitu. Anak-anak di sini itu empatinya itu luar biasa. Salah satu contohnya apa? Contohnya yang menjadi budaya biasanya itu kalau ada kayak bencana alam atau apapun itu, biasanya mereka itu langsung spontan tanya kayak Bu kapan ada pengumpulan ini dan sebagainya. Biasanya jawab nanti ada tim yang mengkoordinasikan. Untuk yang bencana alam memang saya juga tahu karena memang kemarin sepertinya ketika ada bencana alam di Sidoarjo banjir itu dipioniri oleh teman-teman dari OSIS untuk mengumpulkan bantuan. Dan insya Allah itu dipioniri oleh Pak Fareza, Bu Oren dan juga Pak Hamid. Terima kasih bapak-bapak yang keren. Saya merangkum budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Turen. Betul yang disampaikan oleh Bu Novi adalah masuk sekolah tepat pukul 6.30. Dulu ketika saya masih di tata tertib sekolah itu masih ada toleransi 6.35 sampai 6.40. Insya Allah begitu. Tapi sekarang benar-benar 6.30 itu Pak Nabi sudah di depan gerbang sudah digredek gitu. Jadi benar-benar tepat 6.30 sekolah harus sudah gitu. Jangan terangkat Pak Yuli katanya gitu. Terus yang kedua adalah setiap hari itu pembelajaran diawali dengan apel pengibaran bendera yang tahun lalu dimotori oleh Pak Fareza, sekarang dibawahi sendiri tanpa harus kita paksa, hanya mungkin kita menjelaskan apa sih yang benar dan apa yang salah supaya mereka bisa memilih sendiri mana yang harus kamu lakukan dan mana yang tidak. Nanti namun tidak membuka pertanyaan karena ini diskusi. Nanti kita tanya jawab, nanti kita berdiskusi bersama jadi karena saya bukan materi bapak, tadi sudah saya jelaskan di depan. Oke, kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal tentang bagaimana sih seseorang itu bisa berubah
dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh William tadi. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah stimulus respon yang kita anggap ini ada di dalam diri kita. Misalnya realitas kita sama, semua yang terlibat adalah hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kita begitu apa tidak? Ya, saya juga begitu. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, mode berpikir menang atau kalah. Ini adalah pemikiran yang ada di dalam diri kita selama ini. Jadi kita itu selama ini mikirnya yang di stimulus respon. Padahal pada kenyataannya fakta yang ada di lapangan itu adalah ini yang muncul, bahwa apa? Realitas itu berbeda-beda. Bisa dibuktikan dengan apa? Kebutuhan peserta didik kita yang berbagai macam. Ada bisa pakai, kalau kita mau belajar secara diferensiasi ya, bisa pakai auditory, visual, kinestetik, bisa dengan minatnya, bisa dengan apa? Gaya belajar, gitu. Nah, pada faktanya kita harus seperti itu. Kemudian, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambarnya tidak bisa disamakan, Pak. Kenapa? Kita melihat anak-anak yang terlambat, itu ya. Kamu kan Bapak Batin, takut. Misalnya, kita melihat anak yang terlambat, itu kan salah di mana kita lihat. Ya salah memang. Cuma kita juga harus tahu minimal apa alasan mereka terlambat. Nah itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu, barangkali di jalan mereka bocor. Mungkin ketika di jalan ada orang kecelakaan, mereka membantu, mungkin. Atau mungkin dia di rumah harus mengantar ibunya ke pasar dulu, gitu. Jadi kita harus tahu ada sebab, ada akibat. Jadi kita harus tahu, tanya dulu. Apa sih sebabnya dia terlambat? Gitu. Biar apa? Biar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kalau masalah pakai, ya tetap berlanjut. Kemudian ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi stimulus responnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada faktanya seharusnya itu adalah yang bisa mengontrol diri kita itu adalah kita sendiri. Seperti halnya karena ini Bapak Ibu guru sudah 17 plus tadi. Misal ada orang yang merokok, kita menyuruh atau meminta atau membujuk orang lain untuk tidak merokok itu susahnya, Masya Allah, iya kan? Ada yang merokok enggak? Ya. Oh ini testimoni, betul. Nah, sedangkan kalau itu berasal dari diri kita sendiri, itu akan mudah melakukannya. Contohnya Pak Fareza. Dulu itu Pak Fareza itu perokok, ya kan? Nah, ada satu dan lain hal dia bisa mengubah dirinya untuk berhenti merokok. Nah, dari situ itu bisa kita lihat bahwa yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, jadi bukan orang lain. Mungkin aku bantu Pak Reza, super sekali jelas. Sudah dapat? Alhamdulillah. Kalau belum dapat nanti kita sama kamu. Oke, kemudian ada stimulus respon tentang pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Padahal pada faktanya kita bisa melakukan kolaborasi. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang gagal itu bisa kita siasati dengan meminta bantuan atau berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah mode berpikir menang kalah. Harusnya itu tidak boleh. Berarti kita kalau berpikir supaya energi yang masuk itu adalah positif, berarti kita berpikir apapun kita harus menang, walaupun pada akhirnya hanya juga seperti kita ya. Oke, lanjut. Apa
Apa itu disiplin? Patuh. Bu Ade, disiplin apa Bu Ade? Taat. Sudah ada patuh dan juga taat. Oke, disiplin adalah perasaan taat dan patuh. Cocok. Nah, sekarang cocok. Taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya itu merupakan tanggung jawabnya. Jadi seseorang yang disiplin itu tanpa diperintah, tanpa disuruh, tanpa diminta, itu pasti sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan dapat dipercaya, kesederhananya keluar. Jadi ya sudah masuk 6:30 tanpa dioper-oper oleh orang tuanya. Ayo kamu masuk 6:30 jam segini sudah berangkat. Dia tidak seperti itu karena dia merasa saya masuk 6:30 saya harus disiplin, sebelum jam 7 saya sudah ada di sekolah. Jadi seperti itu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai kebajikan universal. Gitu. Ini, nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa aja? Itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada Bapak Miriam lagi muncul dan juga ada Ibu Diana. Itu menyampaikan tentang pendapatnya tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian, nilai kebajikan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Ayo Pak Subi, dosa darwanya dikeluarkan. Itu nilai kebajikan semua itu. Bertanggung jawab, goreng, oke. Kita jujur, oke, takwa terhadap Yang Maha Esa, mandiri, Bu Eva, patuh, humil, disiplin. Pak Dam, apa Pak Dam? Oh, podo, Pak Dam yang rangkum. Kritis, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak di Indonesia dan digencarkan oleh Mas Nadiem Makarim itu adalah yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, dan itu ada 6. 1. Beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Apa itu bernalar kritis? Kritis. Bernalar kritis. Ya, berpikir secara kritis. Kemudian kebinekaan global. Kemudian bergotong royong, bekerja sama. Kemudian kreatif. Dan ini sudah kita laksanakan semua di SMA Negeri Saturen melalui kegiatan P5. Tepuk tangan untuk fasilitator semuanya. Kemudian, oke, lanjut ke bab selanjutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Ada apa saja, boleh Pak? 3 perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi manusia itu punya 3 motivasi dalam hidupnya supaya mereka nyaman. Berarti saya harus seperti ini, kayak gitu. Karena kalau dihukum itu juga tidak enak, ya kan? Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin bisa dikatakan validasi. Valid. Oke. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan untuk menghargai dirinya sendiri dengan apa yang sudah mereka percaya. Yang ketiga ini saya mengartikannya adalah self-reward. Self-reward, ya betul ya. Self-reward, ya begitu. Kayak sebenarnya bisa ya, pinter. Ojo, oke, itu. Nah, saya punya pertanyaan dan harus dijawab. Ayo. Enak aja di sini diem. Oh, jangan salah.
IFA bukan Eva itu maksudnya. IFA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Jadi tidak memperhatikan gurunya, malah menggambar. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno ini menanyakan pertanyaan, Eva gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman menertawakan Eva yang tergagap dan dia malu luar biasa. Kemudian Iva meminta maaf untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kemudian kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Berarti Pak Seno ini sedang, nah itu. Kemudian ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Coba, Ahmed. Tidak setuju, alasannya kenapa? Karena kebutuhan kita berbeda, kebutuhan siswa berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Untuk itu saja kebutuhannya. Karena kebutuhan Iva ini kan dia suka menggambar, gitu. Satu lagi, mungkin Bu Ika. Saya tidak setuju dengan Pak Seno karena hukuman yang diberikan itu membawa dampak yang tidak bagus terhadap Iva. Di sini Iva dipermalukan oleh teman-temannya. Jadi saya setuju kalau Pak Seno itu memberikan konsekuensi terhadap Iva, bukan hukuman. Oke, Pak Hamid dan juga Bu Ika tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno karena itu dianggap menghukum, kayak gitu ya. Kemudian di pertanyaan kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Pak Reza? Konsekuensi atau hukuman? Pak Ilham, konsekuensi sebagai seorang pelajar, apa Reza? Kalau dari tesnya itu hukuman, hukuman konsekuensi. Bu Ade, hukuman. Bu Oren, hukuman. Oke. Nanti kita jawab di belakang yang benar itu hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti yang jawab dengan sendiri, bukan saya. Oke, di sini pengertian hukuman apa sih itu hukuman? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan anak atau murid itu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan hukuman. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru saja, dan murid hanya menerima hukuman tanpa diberikan kesempatan atau diminta saran. Itu hukuman. Nah, hukuman ini juga bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, itu jadi belum. Jadi hukuman itu adalah satu arah, hanya dari guru. Jadi murid tidak diberikan kesempatan untuk memberikan saran, murid tidak dilibatkan. Kemudian terjadinya tiba-tiba, tidak direncanakan dulu di awal. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati.
kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru di sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek saja. Kemudian konsekuensi ini biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, cerita sendiri, mungkin YouTubean, TikTokan. Kemudian murid harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan materi ini tadi. Itu salah satu contoh dari konsekuensi. Aku Reza gak usah dicatat, nanti tak share aja materinya. Ada yang tetap barang banyak. Oke, lanjut. Ini konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Yang kedua, ini yang di lapangan basket biasanya guru BCOK gitu. Karena di sini guru BCOK menjawabkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Konsekuensi atau hukuman berapa? Sanksi. Konsekuensi sanksi itu sanksi itu hukumannya. Oke, siap. Siap. Oke, siapa? Yang ketiga adalah membersihkan coretan yang dibuat di meja. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi iseng kayak gitu, nulisin gambar pakai tiket, nyoret-coret kayak gitu. Itu belum tak tandai. Hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi, oke, konsekuensi. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Kenapa konsekuensi, Pak Sufi? Konsekuensi karena dia jadi dia melakukan sesuatu dan dia harus bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dia lakukan. Oke, jadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu adalah hukuman karena dilakukan mendadak tanpa kesepakatan. Tapi yang ketiga, hukuman atau sanksi. Pak Jokowi jadi di sini ini bilang hukuman. Yang ketiga dan keempat ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia membuat coretan. Jadi meja yang harusnya rapi karena ada coretan tangan dia konsekuensinya harus membersihkan meja yang sudah ditulis itu tadi. Kemudian yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Kalau air ini tidak dibersihkan, ini akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Oke, masih semangat? Soalnya kalau nggak semangat, kamu bersiap SBG. Jangan salah. Oke, lanjut. Nah, ini perbedaan dari konsekuensi dan hukuman. Jadi perbedaan konsekuensi dan hukuman itu terletak pada ini, fokus tujuan dan aksinya. Kalau konsekuensi itu merupakan akibat langsung dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Kalau hukuman itu merupakan sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Ya, itu yang sini. Sanksi, siap. Oke, lanjut. Nah, sudah. Kita beralih ke restitusi sudah. Hukuman dan juga konsekuensinya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke restitusi. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Boleh belum? Proses. Oke, menurut
Gosen pada tahun 2004 kita SD itu menyampaikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini dianggapnya bisa kembali ke kondisi sebelum mereka bersalah dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus bersikap. Itu menurut Charles Gonsen. Oke, lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita manusia kan? Manusia bukan? Manusia. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Berarti 5 kebutuhan dalam diri kita juga, karena kita manusia. Itu adalah yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Betul begini, survival. Survival ini ada dalam ilmunya anak-anak. Pramuka dulu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan apa ini? Makan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Love and belonging. Ya, jadi kita itu juga butuh yang namanya kasih sayang dan juga diterima. Kenapa kita butuh itu ya? Kalau misalnya kita aja sama Nizam Turen, tiba-tiba kita datang ke sama Nizam Turen dan banyak orang yang tidak menerima kita, itu kan pasti tidak enak, tidak nyaman toh. Ya udah. Nah, makanya kita butuh yang namanya diterima itu lagi. Kemudian yang ketiga adalah kesenangan, fun. Jadi supaya tidak sepaneng, kita bisa mengisinya dengan gondreng-gondreng, nyanyi dengan gitar di ruang guru. Ya, itu. Kok kamu bergerak kamu ngomso ya? Contohnya, tadi orang sudah memberikan refleks dan itu sudah mengisyaratkan bahwa contohnya adalah dia, gitu, bergerak, tergerak, menggerakkan. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Jadi kita itu juga butuh yang namanya kebebasan. Kenapa? Ya supaya menghilangkan stres, supaya kita tidak sepaneng, supaya kita juga bisa mendatangkan ide-ide baik lagi ketika kita dibebaskan. Contohnya adalah dengan adanya kegiatan ini, ya, ngopi. Saya mau menegaskannya di healing gitu. Ya setiap tahun ada healing gitu ya. Aduh. Nih, yang terakhir adalah penguasaan atau power. Kenapa? Ini juga hal yang harus ada di dalam diri kita. Untuk apa? Supaya kita juga bisa dihargai oleh orang lain. Kalau kita tidak punya power, kalau kita hanya mini-mini, ya kita tidak akan dihargai oleh orang lain. Betul atau betul? Karena tidak ada jawaban yang salah. Kan pertanyaannya betul atau betul? Oke, lanjut. Tak eksplores. Nah, tulisannya terlalu kecil loh. Sik, tak maju. Jadi ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan juga ada manajer. Kira-kira semua harus punya jawaban. Ayo, semua harus punya jawaban. Kira-kira kita harus ada berada di posisi yang mana? Ayo. Ayo Pak. Belum mau saya Muhammad. Ayo. Oh, nah kali ini IPS 5 ini. Kalau ada gurunya menerangkan tidak juga. Ayo. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kalau kita harus ada di posisi yang mana? 5. Teman. Oke. 5. Gak ada yang bilang. Udah.
di posisi mana Bu kita Bu? Bunda 3 teman. Kalau Pak Jam teman tahu. Ya. Ya. Jadi memang posisi kita berbeda kawan. Kalau guru itu paling ideal itu ada di 5. Jadi manajer supaya apa? Bisa sedikit banyak mengontrol anak-anak. Kalau Pak Dam posisinya di Waka Humas itu bisa menjadi pemantau supaya apa? Supaya kita tidak selengean, supaya tidak sering meninggalkan jam. Itu siapa itu? Supaya kita punya rasa tanggung jawab dan juga disiplin. Jadi harus ada pemantaunya. Kemudian Bunda memilih sebagai teman. Kenapa? Bunda memposisikan beliau sebagai teman supaya bisa merangkul kita, supaya bisa sharing, bisa supaya walaupun supaya tidak ada kesenjangan antara guru dan juga kepala sekolah. Walaupun rasa menghormati itu harus tetap ada karena memang ya beda gitu. Sama tapi beda. Kayak Jono dan Nono, berbeda tapi beda. Ya. Kan bener kan Jono dan Nono itu kan kembar tapi beda. Betul. Gak pernah lihat Jono dan Nono tak? Gak pernah TV. Wah, nanti kasih tanya di YouTube. Nanti digunakan di TV-nya Ruang Guru. Oke. Kalau bersifat menghukum, ini disarankan tidak. Walaupun jujur atau tidak, kita juga ada di sana. Ya enggak? Contohnya, ketika tidak mengerjakan tugas, silakan lari di lapangan 3 kali. Ya, siapa tuh? Ya, kemudian misal nih, waduh saya juga ini. Namun juga saya juga menghukum. Misal nih, ada teman-teman ketika apel pramuka, itu mereka tidak memakai netek seperti kemarin. Enggak wis, itu konsekuensi aja wis. Jadi itu juga bisa bersifat menghukum. Kenapa? Ya mau tidak mau psikis mereka juga kita tekankan di sana. Kalau mereka punya psikis yang rendah atau mentalnya rendah, mereka pasti malu ketika mereka harus maju ke depan hanya 4-5 orang. Pasti toleh-toleh. Ya walah, aku nek gitu. Itu. Jadi saya juga masih melakukan banyak hal ini, tapi seyojanya, idealnya kita bisa berada di tataran manajer. Kalau yang membuat rasa bersalah itu biasanya kita lakukan di kelas misalnya gini, ayo lah rek kerja boleh Pak Damiwat aku disuruhnya ini loh. Nah, itu sesuatu kalimat yang membuat anak-anak itu merasa bersalah. Ayo arek kerja kamu gini loh. Nah, itu kita membuat anak-anak menjadi rasa bersalah. Kalau misalnya teman, ini yang biasa kita lakukan apa? Ngopi bareng. Nah, video callan, teleponan, itu dengan guru dengan murid maksudnya. Enggak dengan sesama teman guru, sesama teman guru nggak apa-apa, kan bicara RPP. Seperti yang dikatakan Bunila, sepanjang orang nggak boleh dibawa. Teman itu seperti itu. Kalau memantau itu, kalau kita ada di posisi ini, itu kebanyakan kita hanya memantau kegiatan siswa tanpa ikut di dalamnya, gitu. Nah, makanya yang idealnya itu kita ada di posisi manajer. Walaupun pada kenyataannya kadang kita masih ada juga di 4 posisi yang lain, seperti itu. Ya memang harus ada perubahan. Ya memang iya. Kenapa? Makanya kalau tidak ada perubahan kan tidak bergerak, betul. Jadi dengan adanya seperti ini kan jadi tahu, oh berarti harusnya itu ada di tataran manajer. Tapi pada kenyataannya memang lapangannya itu sudah susah diprediksi. Jadi kadang kita masih juga melakukan 4 posisi ini, begitu. Dan semoga kedepannya kita semua, bukan hanya saya, itu terus bisa konsisten ada di posisi manajer. Amin. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Ayo, Bu Lingga, Guyonai, dijawab. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Aku gak bilang Bu. Wah, kamu salah. Bu, ini cuma pertanyaannya Bu. Disuruh jawab katanya saya gak ulang. Wah, jadi Bu Novi, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kan berarti antara guru dengan peserta didik itu sama-sama membuat kesepakatan untuk sama-sama dijalankan keputusan yang sudah dibuat bersama. Tapi kalau peraturan kelas kan hanya gurunya sebagai penguasanya saja, sedangkan siswanya kan menjadi tertekan. Super sekali Bu Novi tahu mau bilang CGP gagal ini sudah CGP hanya mengundurkan diri, ya kan? Keren-keren sekali orang-orang ini. Ya betul. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau baca ini terlalu panjang. Jadi benar yang disampaikan Bu Novi tadi. Kenapa jadi Bu Nova? Kenapa keyakinan kelas? Karena dengan keyakinan kelas itu ada dari dua belah pihak. Jadi dari guru dan juga dari siswa. Karena kesepakatannya itu tidak dari satu arah dari guru saja. Jadi, kalau dari guru saja itu berarti peraturan. Tapi ketika kita melibatkan siswa dalam membuat suatu aturan, itu bisa dinamakan keyakinan kelas. Jadi dua arah, dari guru dan juga dari siswanya. Seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas sudah dibuat. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang sering atau sudah melakukan keyakinan kelas? Bu Dina, Bu Dina, ayo. Sudah Pak Sufi membuat keyakinan kelas. Bisa testimoni atau disampaikan seperti apa? Kebetulan mungkin ya ini mungkin beda ya. Jadi kalau yang biasanya kan setiap awal pertemuan ketika awal masuk tahun ajaran itu kan kita buat, kalau biasanya kan kontrak belajar. Nah dalam kontrak belajar itu ada satu poin yang saya tekankan dalam kejujuran. Jadi ketika mengerjakan tugas saya menekan kepada anak-anak bahwa kita di sini sama-sama belajar dan penilaian itu tidak hanya dari penilaian formatif, tapi juga dari kejujuran ketika mengerjakan tugas, ulang harian dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, itu adalah salah satu contoh keyakinan yang dibuat di kelasnya Pak Sufi. Saya juga membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Mungkin ada saran atau masukan nanti dari keyakinan yang saya buat. Mungkin ada yang harus ditambah atau ada yang harus dikurangi. Kecuali nyeker, karena memang disanggah. Jadi di skip katanya Gerindra.
jadi di keyakinan kelas ini saya membuat dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu dimulai dengan kalimat perintah atau kalimat yang bisa kita sebut kalimat negatif. Nah, dari situ dirubah menjadi kalimat positif, kemudian dicari nilai kebajikannya. Jadi di sini tuh saya kemarin menemukan dilarang membuang sampah sembarangan, kemudian dilarang datang terlambat, kemudian dilarang makan dan minum, kemudian dilarang memakai alas kaki ke dalam sanggar. Nah, itu dirubah menjadi kalimat positif. Misalnya, dilarang membuang sampah sembarangan diganti dengan jagalah kebersihan, kayak gitu. Kemudian dilarang terlambat, itu mungkin dirubah dengan tepat waktu, kayak gitu. Kenapa? Karena dengan kalimat positif itu insya Allah energi yang datang itu juga positif, kayak gitu. Kemudian setelah dirubah ke kalimat positif, itu kita cari nilai kebajikannya. Kayak misalnya datang tepat waktu, itu nilai kebajikannya apa sih? Itu disiplin. Kemudian menjaga kebersihan, itu nilai kebajikannya apa? Ya bersih, sehat. Karena kan sekolah kita akan diproyeksikan untuk adiwiyata. Oke, seperti itu. Oke, yang terakhir, sudah capek? Belum aja sedikit kok kamu, enak aja capek. Yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan hanya hilang. Loh, dari sini yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 cara. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusinya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kita membuat pertanyaan, kok bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini? Itu contoh kalimatnya. Kemudian membuat validasi tindakan yang salah. Mungkin contoh kalimatnya adalah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari apa yang dia lakukan, itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah disepakati. Gitu. Wah, enggak kayak gitu pertanyaannya. Ini saya benar-benar membuat jenengan berpikir di siang hari. Tidak kelihatan? Oke, tidak usah dibaca. Saya bacakan aja. Loh, jangan, nggak boleh dilewati. Loh, nanti 21. Jadi saya jelaskan, saya bacakan aja. Guru bahasa Indonesia dan wali kelas 12, Bu Hana, sedang sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Bu Alfi. Bu Alfi baru 2 tahun menjadi guru di SMA. Kemudian beberapa murid, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Alfi. Kemudian Ibu Alfi mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ibu Alfi mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Kemudian Bu Alfi menyampaikan, ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah Bu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah asik mengobrol. Kemudian keesokan harinya Ibu Hana memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Alfi. Ibu Hana menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalahnya dengan Bu Alfi. Kemudian Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan bahwa akan meminta maaf. Kemudian Ibu Hana menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Hana menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Hana. Kemudian Vivi dan Natali mengakui bahwa
perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Hana melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, apakah ada gagasan? Ditanyakan ke Vivi dan Natali. Kemudian Vivi dan Natali mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman kelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati terhadap guru. Kemudian memberikan usulan kedua tentang mengirimkan email kepada Ibu Alfi tentang gagasan mereka. Jadi mereka mau minta maaf lewat email. Kemudian mereka memberitahu Ibu Alfi bahwa mereka akan memberitahu kepala sekolahnya, Pak Hasan, bila nanti suatu saat tidak ada guru lagi, mereka minta Ibu Alfi menjadi guru penggantinya. Nah, ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, pertanyaan pertama, dalam kasus yang didongengkan itu tadi, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Hana? Oke, susah. Ini, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya seperti apa? Ibu Hana memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Alfi bahwa mereka bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Alfi. Kemudian pertanyaan yang tahap yang kedua itu tentang memvalidasi tindakan yang salah adalah beberapa murid perempuan Vivi dan Natali menggunakan kesempatan ketika Bu Alfi sebagai guru pengganti, mereka bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Alfi. Kemudian pada tahap yang ketiga tentang menanyakan keyakinan, itu di teks ada Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, terutama tentang sikap menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kalau saya yang baca nanti bosan. Oke, pertanyaan kedua, Bu Eva yang baca. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Jawabannya sudah sesuai. Langkah-langkahnya: 1. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya untuk membuat keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana aplikasi atau penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, mengirimkan email kepada Ibu Alfi tentang gagasan mereka dan mereka pun memberitahu Ibu Alfi. Yang ketiga, menyampaikan kepada kepala sekolah jika lain waktu ada ketiadaan guru agar mereka mengusulkan Ibu Alfi sebagai guru yang menginfal atau mengganti. Oke, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Jawabannya adalah sudah sesuai dengan 3 langkah ini. Kemudian pertanyaan ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Alfi dalam menangani Vivi dan Natali? Nah, dari 5 posisi kontrol tadi yang diambil Bu Alfi adalah ini, posisi membuat merasa bersalah. Dibuktikan dengan apa kalimat ini? Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti ibu tidak berbawa kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Dan seharusnya itu tidak dilakukan oleh guru supaya apa? Supaya kita tidak dianggap remeh oleh peserta didik kita. Gitu. Oke, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Hana? Kalau kita jadi kepala sekolahnya, dengan apa yang sudah ditempuh Bu Hana, itu bagaimana? Bagaimana Pak Reza? Calon kepala sekolah kok, kalau jenengan yang jadi kepala sekolah, kira-kira bagaimana dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh Bu Hana tadi? Oke, kalau Pak Hasan tadi sebagai Pak Hasan, beliau sudah sesuai dengan segitiga restitusi tadi. Jadi dilakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Begitu, Bu. Super sekali.
Jadi Pak Hasan sepakat dengan apa yang disebut Buana yang sudah sesuai dengan teoris di restitusi. Kemudian Pak Hasan mendukung apa yang dilakukan Buana dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara mengirim kepada Bu Alfi. Yang maksudnya ini ada sponsor ruangannya di ruangannya Pak Dam dengan alasan ruangannya adalah ruangan yang paling rapi. Jadi Pak Dam saya mau ngambil video gitu. Apa alasannya kok di aku? Ya paling bagus ruangannya Pak. Kalau saya punya di kepala sekolah saya nggak bisa. Mau disimak. Habisnya saya dapat tugas, selama cuma kayak jadi sekolah. Begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu juga seperti kamu, ibu juga pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya, saya nggak sengaja, saya main mati karena terus saya juga saya seperti itu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya kan? Ya, jelas dong. Maksud saya tidak susah-susah kerjaan, bekerja. Kita tinggal nyontek kan wajar ya Bu ya kalau saya marah. Ya wajar sih kalau menurut ibu karena kan kamu sudah susah payah untuk mengerjakan tugasmu, sedangkan dia tinggal mencontek. Ibu tahu bahwa kamu pasti tidak rela kalau tugasmu itu dicontek oleh Siva. Untungnya kamu tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya kamu memukul atau menamparnya. Kemudian coba sekarang ya, coba kamu pikirkan tindakan kamu menggebrak meja Siva tadi, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Paling itu masih ada teman. Betul? Ada lagi? Soalnya saya bisa mengalami dalam orang. Menurut kamu saling menghormati dan juga menjaga emosi antar teman itu penting tidak? Ya penting sih. Nah kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya kalau mungkin saya setelah kamu paham dengan kesalahan kamu, apakah kamu bisa juga memperbaiki masalah ini? Ya, saya akan coba tepat sekali di dalam kamu. Itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita harus menanyakan identitasnya dulu, apa yang tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan apakah yang dilakukan itu sudah benar ataupun salah. Oke, dengan selesainya video ini berarti belum. Berarti sudah selesai juga penyampaian saya tentang budaya positif. Seperti hal-hal lain dari kemarin yang saya sampaikan, mohon maaf apabila presentasi ini tidak sempurna, karena yang sempurna insya Allah adalah diri kanan asik. Selalu itu selalu itu yang saya buat itu. Hidup sendiri tanpa kreasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bikin Pak Madezan. Saya didirikan dari tadi. Kenapa? Itu loh masih ada waktu untuk ice breaking. Karena kalau yang memimpin ice breaking saya itu tidak menarik. Karena king of gimmicknya itu adalah dengan. Oke, lanjut. Kita ice breaking dulu beberapa menit. Refleksi dulu sebelum kita ice breaking. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Saya dulu selalu ada dia. Oh, siap. Enggak, pada pertama
Baik, terima kasih. Kami tadi sebagai pemandu acara juga kami menyampaikan calon guru penggerak memaparkan, kan gitu ya, memaparkan budaya positif dan judulnya sudah dipresentasikan tadi. Jadi sehingga kami bingung budaya itu sebagai narasumber atau pemapar. Ya itu satu, kan ada dialog. Kalau pemaparan materi itu biasanya ini loh baru diberikan tanggapan, tapi langsung direaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dicari dasar hukumnya antara kata hukuman dan sanksi. Dasar hukumnya, kami sepengetahuan kami kalau hukuman itu berdasarkan undang-undang hukum pidana. Kalau sanksi itu adalah berdasarkan aturan tertulis yang sudah disepakati dari berbagai pihak. Itu sanksi. Contohnya tadi dulu ada kata hukuman, saya suruh ganti sanksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, budaya positif di SMA Tulen ini bisa dikembangkan. Terima kasih tadi sudah muncul di situ. Ada beberapa yang mungkin belum dimunculkan budaya positif sesuai dengan aturan Gubernur Jawa Timur yang setiap hari Selasa pukul 10.00 itu adalah mendengarkan lagu kebangsaan kita. Sedangkan hari Kamisnya kita juga mendengarkan naskah pembacaan naskah teks Pancasila. Itu yang ketiga. Yang keempat ini, kondisi saat ini adalah dinamika yang luar biasa setelah Menteri Pak Nadiem ini dengan digitalisasi yang luar biasa. Tapi kami masih Ki Hajar Dewantoro, guru sebagai suri kaulagan. Itu adalah kalau istilahnya disinkronisasi atau apakah ada relevansasi terhadap perlakuan di budaya positif ini. Kadang-kadang mohon maaf, anak-anak itu menyampaikan atau melaksanakan instruksi atau sanksi atau aturan itu masih belum, masih melihat, masih mencontoh siapa yang memberikan informasi atau aturan tersebut. Itu adalah realitas anak-anak saat ini. Mungkin Ki Hajar Dewantoro ini sudah mendarah daging dari kita karena dunia pendidikan sebenarnya salah satunya adalah dari Ki Hajar Dewantoro. Sehingga harapan kami budaya positif yang diterapkan di SMA Negeri 1 Tulen itu juga terimbas, bukan kita membuat budaya saja, tapi pelaku itu kan secara komprehensif semua yang ada di lembaga sekolah. Sehingga contoh saja tadi sudah disampaikan Ibu narasumber pemapar, yaitu setiap hari Selasa sampai Jumat itu ada kultur Segbit 3, yaitu pengibaran bendera merah putih. Pesertanya yang di lapangan adalah guru PJOK dan teman-teman dan anak buahnya yang KBM olahraga di luar. Sedangkan yang ada di dalam itu kan guru mapel yang sesuai di kelasnya masing-masing. Sementara ini kita masih sebagian melaksanakan, sebagian belum. Inilah yang dimaksud guru sebagai suri kaulagan. Harapannya kita coba bersama-sama nanti, karena apa? Mohon maaf kalau kami di lapangan itu mengamati dari semua pintu yang ada masuk di halaman tengah itu kelihatan. Kalau ada penghormatan kecuali yang olahraga kan masih di luar kelas, itu kan tidak sesuai yang sudah kita tetapkan di awal. Semuanya masuk kelas, kita berdiri tegak sesuai dengan aturan yang ada dalam pengibaran bendera. Ini adalah kultur. Harapan kami ini ada bisa sebagai masukan, bisa sebagai istilahnya introspeksi kita. Kalau mau menerapkan suatu aturan berarti
itu adalah bagian dari kita sendiri, salah satunya kita sendiri. Dan insya Allah sudah disepakati oleh suatu lembaga tersebut, ya semuanya ikut bergerak. Itu gambar dari kami pakar tersebut sebagai hal yang sudah kami dengarkan, tidak secara utuh kami mendengarkan, tapi yang poin-poin saja yang sudah tadi kan pembelajaran yang terakhir itu sudah proses belajar, tapi yang kultur ini yang memang kami agak serius tadi, karena mohon maaf diciptanya tatib di sini kami ikut di dalamnya, diciptakannya tatib di SMA itu kami ikut di dalamnya, termasuk poin-poinnya yang ada. Oke ya, terima kasih atas kami karena ada giat lanjut ke kegiatan yang itu maupun. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Kram atas presentasinya. Monggo Bu Dina. Waduh, ini aku saya GP ini. Terima kasih atas waktunya Budaya. Terkait tentang budaya positif, tadi sudah diberikan beberapa contoh budaya positif yang ada di SMA, yang di situ lebih dititik beratkan pada tata tertib. Padahal sering tadi budaya menyebutkan tentang kegiatan pramuka. Salah satunya budaya positif yang ada di SMA 1 Duren yang menurut saya melihat dari beberapa sekolah, terutama adalah kegiatan ekstra. Salah satunya pramuka. Di situ juga menunjukkan bahwa kegiatan pramuka ini memunculkan budaya positif untuk pendidikan karakter. Kegiatan ekstra yang lain pun juga sama. Salah satunya anak-anak kelas B itu juga diwajibkan tidak mengikuti ekstra campurnya, tapi lebih dititik beratkan pada bagaimana pendidikan secara agamisnya. Makanya anak-anak di BI itu lebih ketika hari Jumat tidak mengikuti ekstra sesuai campurnya, tapi lebih pada kegiatan BDI. Nah, jadi mohon mungkin bisa ditambahkan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA 1 Duren, karena saya melihat terutama pramuka, ada beberapa sekolah itu yang hanya menekankan pramuka ini bagi yang minat, jadi hanya anak-anak DA yang bisa mengikuti, ataupun ada yang membuat bahwa kegiatan pramuka ini hanya untuk kelas 10, tapi ketika di kelas 11 gelap. Nah, di kita ini dilakukan selama 2 tahun, diwajibkan selama 2 tahun, supaya kenapa benar-benar pendidikan karakter anak, termasuk tadi adalah kebutuhan manusia untuk survival, bertahan diri. Di situ anak-anak lebih tangguh ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Juga ketika di kegiatan ekstra yang lain, anak-anak bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau boleh ditambahkan di budaya positif adalah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Sudah hanya ini cukup bagus. Semoga bisa dikembangkan oleh teman-teman yang lain, terutama tadi yang bisa kita terapkan tentang bagaimana merubah kesepakatan kelas atau peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas, supaya anak-anak juga merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah disepakati di kelas tersebut, dan anak-anak bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, sehingga tatib ini juga memudahkan, termasuk di situ segitiga restitusi. Ketika kita ingin membuat sebuah coaching, ketika dalam permasalahan pembelajaran, kita tidak harus membentak dan sebagainya, tapi hanya sekedar mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati seperti apa. Anak-anak insya Allah juga sudah bisa berpikir dengan lebih enjoy keyakinan kelas yang sudah dibuat, mereka lebih bisa bertanggung jawab. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina atas semua yang disampaikan. Insya Allah nanti sarannya
yang pramuka dan juga ekstra akan saya tambahkan di budaya positif yang ada di SMA Negeri Duren. Oke, Bu Winta, monggo. Oke, budaya menurut saya menyela karena yang akan saya sampaikan adalah mungkin bisa menjawab apa yang ditanyakan Pak Damira pada poin pertama tentang dasar hukum, hukuman dan sanksi. Ya. Jadi yang saya baca, saya kan bukan tidak sama dengan Pak Damira yang hafal dengan perundang-undangan, begitu ya. Yang saya baca adalah KBBI, bahwa hukuman dan sanksi ini, hukuman itu adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Artinya hukuman dan sanksi itu kedudukannya adalah setara. Dan kalau melihat tentang konsep budaya positif yang disampaikan budaya tadi, berarti hukuman dan sanksi itu sebenarnya sudah tidak diperkenankan diberikan di dunia pendidikan, begitu kan? Yang lebih baik adalah konsekuensi. Jadi saya rasa ketika ini menjadi sebuah modul tersendiri dan dibahas dalam sebuah pendidikan yang legal, maka tentunya sudah ada ini adalah yang terbaru yang disarankan untuk kita terapkan, begitu. Jadi konsekuensi tadi perbedaannya hukuman dan konsekuensi kan sudah dijelaskan bahwa konsekuensi itu adalah sesuatu yang sudah disepakati atau direncanakan. Maka poin pelanggaran tatib itu hukuman atau konsekuensi, Bu Dea? Poin pelanggaran atau aturannya? Poin pelanggaran itu konsekuensi karena itu sudah disepakati bersama. Dan aturan tatib sekolah kita itu adalah keyakinan sekolah. Kenapa? Karena sudah melalui proses sosialisasi, proses diskusi, dan anak-anak dan bapak ibu guru berkontribusi dalam penyusunannya, begitu. Jadi pada bahwa hukuman dan sanksi itu kedudukannya setara. Terima kasih. Terima kasih Bu Inta atas refleksi dan juga penyampaiannya. Sampun Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Tidak? Bunda, ada yang ingin disampaikan? Sampun? Oke, kalau sudah, terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan. Namun saya harus mengganggu jam ngajar Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa berdampak juga bagi Bapak Ibu semua. Yang terakhir, supaya afdol, supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, ditutup doa oleh Pak Hamid. Monggo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bihi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara al-ardha bi syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbana atina subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Ngapunten kalau ada salah-salah dan terima kasih banyak untuk jenengan semua. Tepuk tangan untuk jenengan semua. Semangat, kita